Shalom buat kita semua. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Ibrani 10 ayat 23 sampai 24. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dan kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara yang terkasih, pada ayat 23 kita bisa lihat di sini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Di mana Tuhan mengatakan berpegang teguhlah. Jadi hubungan kita dengan Tuhan harus selalu berpegang teguh, selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Begitu juga dengan apa yang kita perbuat supaya kita bisa berpegang teguh kepada Tuhan. Kita selalu memuji Tuhan, selalu bergereja pada hari Minggu bersama keluarga kita beribadah bersama. Begitu juga kita bisa melakukan ibadah di rumah, kita bersaat teduh. Ya, jadi inilah keterikatan kita bersama-sama dengan Tuhan tidak pernah lepas. Dan kita selalu mempunyai kekuatan, kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, jangan lupa kita harus setiap hari membaca firman Tuhan. Seperti lagu sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Ya, jadi anak-anak kita saja sudah selalu ingat dengan lagu itu. Ya, jadi saudara yang terkasih, di dalam satu keluarga, Bapak, Ibu, ya, kita bisa bersaat teduh bersama-sama di pagi hari, ya, selalu mengandalkan Tuhan dengan membaca firman Tuhan dan selalu berdoa. Di mana pada masa-masa pandemi ini, saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita kadang merasa khawatir, ya, kita selalu merasa bahwa, aduh, bagaimana ya nanti keadaan ekonomi yang sedang seperti ini, yang sulit. Tapi jangan kita mengandalkan kekuatan kita, saudaraku. Kita harus mengandalkan Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan kita apa yang kita minta. Sesuai dengan apa yang kita minta kepada Tuhan. Jadi, andalkanlah selalu hidup kita kepada Tuhan. Berpeganglah teguh kepada firman Tuhan dengan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk ayat 24, di mana Tuhan mengatakan bahwa kita harus saling memperhatikan, saling mendorong, ini adalah hubungan kita terhadap sesama kita. Saudaraku yang terkasih, ini menjadi tantangan buat kita. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita? Kita bisa, apa yang mau kita lakukan? Ini juga menjadi suatu perhatian buat kita, ya, dimana pada masa pandemi ini banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena COVID-19, ya, kita bisa mengatakan bahwa mereka semua merasa sendiri, ya, merasa sakit. Karena apa? Mereka juga takut. Tapi kalau kita bisa saling memperhatikan, kita bisa saling mendorong, mereka akan semakin semangat. Karena apa? Karena merasa bahwa teman seimannya selalu menguatkan dia. Ya, jadi saling memperhatikan, saling mendorong, banyak bentuk yang bisa kita lakukan. Saling mendoakan, saling memberi apa yang kita bisa beri, apa yang ada pada diri kita, pada kemampuan kita. Saudara yang terkasih, kalau kita bisa melakukan ini, kita bersuka cita. Karena apa? Karena kita bisa menjalankan apa yang diminta oleh Tuhan. Saling memperhatikan, saling mendorong untuk suatu kebaikan. Saudara yang terkasih,
negara Indonesia sudah merdeka selama 76 tahun. Kita sudah bebas merdeka. Jadi dihubungkan dengan sekarang, di masa pandemi ini kita juga sering merasa takut, ya kan? Sering merasa tidak percaya diri, tapi kita harus melawan itu, ya, berpengharapan kepada Tuhan caranya. Jadi kita bebas. Bebas untuk berkarya, bebas untuk bekerja. Kita tidak perlu khawatir-khawatir lagi. Ya, karena Tuhan juga sudah mati di kayu salib demi dosa-dosa manusia. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Jadi inilah tugas kita semuanya, bahwa kita bisa berkarya, kita bisa berbuat sesuatu karena kita sudah merdeka, dan kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Tuhan selalu memberkati bangsa kita ini. Amin.